Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Langsung saja kita simak. Iya Pak Guru. Pernah gak sih kalian bertanya, ayam setiap hari kita goreng, kita makan, tapi ayam tidak punah? Hal ini dikarenakan ayam atau makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Berkembang biak sendiri artinya adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru atau anak yang sifat atau karakternya mirip dengan induknya. Hal ini mengakibatkan makhluk hidup tidak mengalami yang namanya kepunahan. Perkembangbiakan hewan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif dan secara vegetatif. Generatif sendiri artinya adalah secara kawin. Diperlukan adanya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina untuk menghasilkan individu baru. Sedangkan pada perkembangbiakan secara vegetatif tidak diperlukan adanya induk jantan maupun induk betina. Hanya diperlukan satu induk untuk menghasilkan individu baru. Pada materi kalian, kita tidak akan membahas tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Kita hanya akan membahas tentang perkembangbiakan secara generatif. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, secara singkat, perkembangbiakan secara generatif dapat diartikan adalah perkembangbiakan hewan secara kawin. Perkembangbiakan hewan secara generatif ini sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar sendiri dapat diartikan secara singkat adalah bertelur. Artinya, hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan membutuhkan waktu untuk mengerami telurnya disebut sebagai hewan dengan cara berkembang biak ovipar. Hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar antara lain ayam, bebek, burung, dan hewan-hewan lainnya. Sedangkan vivipar dapat diartikan sebagai hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan-hewan yang merupakan hewan jenis vivipar antara lain gajah, kucing, harimau, monyet, dan masih banyak hewan lainnya. Yang terakhir adalah ovovivipar, artinya bertelur, melahirkan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya saat hewan itu bertelur, dia tidak mengeluarkan telurnya keluar tubuh induk, tapi telur tersebut dikerami di dalam tubuh induk hingga sampai waktunya menetas. Anak atau individu tersebut keluar dari tubuh induknya dalam keadaan sudah individu baru, bukan dalam bentuk telur. Contoh hewan yang mengalami perkembangbiakan hewan secara ovovivipar antara lain kadal, ular, ikan hiu, dan masih banyak jenis hewan lainnya. Bagaimana? Sudah mulai mengerti sekarang? Nah, langsung saja kita rangkum. Yang pertama, semua makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Berkembang biak sendiri artinya menghasilkan individu baru atau anak. Hal ini membantu makhluk hidup tersebut untuk tidak mengalami kepunahan. Sedangkan pada hewan, perkembangbiakannya dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin dan perkembangbiakan secara vegetatif tak kawin. Pada perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi menjadi tiga, yaitu ovipar, yaitu bertelur, vivipar, yaitu melahirkan, yang ketiga ovovivipar, yaitu bertelur, melahirkan. Nah, itu semua materi kita tentang perkembangbiakan hewan.
Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cari tahu sendiri dengan bantuan orang tua dan gawai yang kalian pegang. Cari tahu sendiri pasti lebih seru.